Allahumma salli ala Muhammad. Namun yang sekarang yang menjadi dajjal, dan bahkan para guru-guru, para yai-yai dulu mengatakan bahwa dajjal dalam diri kita adalah tidur kita, ngoroki kita, itulah dajjal. Sakti dajjal itu mengalahkan segalanya. Kalau sudah tidur, sudah ngorok, udah dajjalnya menguasai diri sampean. Berarti kalau sampean ngorok, berarti sampean dikuasai dajjal. Alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi najadi wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa bihi fatha wa ilma wa hikmata wa isbihi ya Rabbi bil qabli wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru nambi wa zallatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran. Ayat 29. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول Qul ati قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, intufu ma fi sudurikum, sesungguhnya apa yang disembunyikan kalian, apa-apa fi sudurikum, di dalam dada kalian, di dalam hati kalian, au tubtuhu, atau kalian menampakkan, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu qadirun, maha kuasa. Jadi ini tentang keikhlasan hati, tentang niat dalam hati. Setiap orang melakukan sesuatu hal itu mempunyai niat di dalam hatinya. Innamal a'malu binniyah. Jadi setiap amal pasti punya niat, termasuk di dalam ibadah. Niatnya untuk siapa, tujuannya untuk siapa, sudah jelas. Allah peringatkan, apapun niat kita, apapun yang kita praktekkan, antara niat sama praktek, antara niat dan perbuatan sama, itulah orang mukmin. Antara praktek dengan apa yang diniatkan tidak sama, itu namanya orang munafik. Jadi orang Islam itu ada dua. Islam itu dibagi dua, ada yang mukmin, ada yang munafik. Allah peringatkan, kul, katakan ya Muhammad, intufu ma fi sudurikum, sesungguhnya apa yang disembunyikan di dalam dada kalian, di dalam hati kalian, kerentek kalian, audukduha, atau apa yang ditampakkan, dikaulkan atau dipraktekkan, yang Allah mengetahui siapa Allah. Jadi kerentaknya sampean, niatnya sampean, perbuatannya sampean, usahanya sampean, Allah mengetahui. Pemanan orai, sungguhan tidak ini, niatnya A, prakteknya A. Sungguhan berarti iman. Niatnya A, prakteknya B, berarti ini munafik. Gak sama apa yang di dalam dadanya dengan apa yang dipraktekkan. Kecuali kemarin sudah disampaikan, ada taqiyah, ada ketakutan untuk bersiasat karena penguasanya kejam. Di zamannya Fir'aun misalkan, di zamannya penjajah Belanda tatkala Indonesia belum merdeka, untuk menyelamatkan keimanan atau ajaran Islam, kita boleh bersiasat, pura-pura ikut, pura-pura menentang Islam, boleh, demi menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keimanan yang ada di dalam, boleh kita taqiyah, boleh kita bersiasat karena faktor yang menakutkan, pura-pura menjadi musuh juga boleh. Tapi sekarang zaman now nggak ada itu pura-pura ini. Sekarang Indonesia telah merdeka, apalagi Indonesia yang terdominan adalah umat Islam. Nggak ada umat Islam terjajah, kecuali kita sendiri yang menjajahnya. Dengan apa kita menjajah diri kita sendiri? Dengan kemalasannya. Males, udah remindernya udah bunyi jam 3, tapi setengah 4
gak bangun-bangun sampai adzan baru bangun ya. Itulah yang menjajah sampean. Itulah bahayanya besok ditampakkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah ada yang namanya Dajjal ya. Dajjal besok itu sakti mandraguna. Bahkan Dajjal besok itu seolah-olah dia mengaku Tuhan, seolah-olah dia Tuhan, ngakunya Tuhan. Tangan kanannya surga, tangan kirinya neraka. Besok itu sakti Dajjal ya. Namun yang sekarang yang menjadi Dajjal, dan bahkan para guru-guru, para yai-yai dulu mengatakan bahwa Dajjal dalam diri kita adalah tidur kita, ngoroki kita, itulah Dajjal. Sakti Dajjal itu mengalahkan segalanya. Kalau sudah tidur, sudah ngorok, udah Dajjalnya menguasai diri sampean. Berarti kalau sampean ngorok, berarti sampean dikuasai Dajjal. Orang ngorok itu Pak Kandani, orang ngorok itu kalau nggak gemuk dia kecapean. Apa yang dikejar kalau kecapean itu? Mustahil sampean kecapean dalam sholat tahajud. Mustahil. Pasti yang sampean lakukan urusan dunia pastinya ya. Capek sampai ngorok-ngorok, tidur cuma dilut atau ngoroknya ngorok. Capek main game ya. Capek main game ngorok. Bahayanya main game sambil tiduran sudah tahu ya kemarin ya, akan rusak di otak belakang itu kalau sambil main HP tiduran. Terus motorik apa gitu yang ke tangan juga akan rusak. Dan juga nantinya kalau kita main HP sambil tiduran itu berdampak ke malas melakukan apa-apa, sampai keturun biasanya ya. Nyetel HP sampai keturun, sampai ketiduran itu nanti bahaya di retina atau apa itu. Nanti umur 40 ke atas sampai sudah sakit-sakitan ya. Sampai dijajah oleh, kata kiai kemarin, oleh kotak setan ya. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita mulai dari sekarang kita dijajah oleh kemalasan kita, yaitu Dajjal kita, yaitu ngorok kita. Makanya sedikitkan tidur. Jam 9, jam 10 tidur, jam 1, jam 2 bangun. Itulah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi jam 1, jam 2 udah bangun Kanjeng Nabi itu. Tidurnya cuma 3 jam Kanjeng Nabi itu. Tapi tidurnya nyenyak. Kalau sambil main HP terus tidur, pasti tidurnya nggak nyampe kenyenyaan. Apa delta apa itu nggak nyampe di situ. Pasti sampai bangun tidur pasti kesel semua, sakit semua. Tandanya sampai tidurnya tidak nyenyak. Pastinya kalau sampai main HP sambil tiduran, sampai mustahil untuk berdoa sebelum tidur. Mustahil sampean akan sholat witir sebelum tidur. Mustahil sampean akan menghisap diri sampean sebelum tidur. Main HP hilang semuanya. Itulah Dajjal zaman sekarang. Kita nggak akan menemui Dajjal karena bentar lagi kita akan mati. Kita terbatas oleh waktu. Namanya ajal. Kita pasti mempunyai ajal semua. Ringnya, waktunya adalah 70-an. Kata Kanjeng Nabi, umatnya ini umurnya ini 70-an, 60-70. Sampai sekarang udah umur berapa? 20-an, 25, tinggal separuh langkah lagi. Sampai eman waktu mudanya sampai habiskan ke dalam hal yang sia-sia. Sampai punya potensi, punya ilmu, tapi ilmunya tidak dimanfaatkan, bagaikan pohon tak berbuah. Gimana dalilnya? Punya ilmu tidak diamalkan,
itu bagaikan pohon tak berbuah. Gimana ilmunya? Dalilnya gimana? Al ilmu bila amalin kasajari bila gimana? Gimana dalilnya? Al ilmu bila amalin kasajari bila gimana? Saudara, gimana Mas Yusuf? Mana Ustaznya? Jadi kalau ilmu tidak diamalkan, sampai punya ilmu tidak diamalkan, itu namanya mubadzir, nanti akan menjadi bumerang dalam jiwanya sampean. Ilmu keilmuan itu akhirnya akan jadi tameng, ilmu itu akan jadi hijab dalam hati sampean. Setiap ada orang memberi nasihat, setiap ada orang memberi masukan, sampean nggak akan mau, karena itu terhijab dari keilmuan kita. Banyak orang yang punya ilmu mengentengkan syariatnya. Banyak orang yang punya ilmu mengentengkan nasihat dari orang lain karena dia merasa lebih berilmu. Banyak orang tatkala dikasihkan masukan nggak mau karena dia merasa ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih wakil. Orang yang merasa seperti itu dia sudah kerasukan iblis, sudah kerasukan setan. Masih muda udah kerasukan setan, apalagi sudah tua nanti kesetanan nanti. Jangan sampai ilmu kita yang kita punya itu akan mubadzir ya. Mubadzir ibaratkan makanan, mubadzir berarti basi. Itu loh. Kalau sampai paksakan untuk dimakan, akhirnya sakit punya penyakit, menyebabkan ada penyakit di dalam perut, ada penyakit, semua akan berpenyakit. Termasuk ilmu kalau kita tidak diamalkan, akhirnya akan jadi bumerang dalam jiwa kita. Apa itu? Akan menjadikan penyakit hati, sombong, takabur, riya, ujub, semua itu awalnya dari ilmu kita sendiri yang tidak dimanfaatkan. Dan ilmu itu pastinya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itulah yang besok akan menjadi amal jariah kita. Gak akan putus-putus kalau ilmu itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran. Suatu hari sampai itu akan menemukan kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, setiap insan akan menemukan apa? Ma amilat, apa-apa yang sampai kerjakan, min khairin, dari kebaikan, dari kebajikan, muhdaran, dihadirkan. Jadi suatu saat ini kapan? Di padang mahsyar. Sampai akan menemukan sendiri besok. Oh, ini loh amalku, ini loh amal kebaikanku. Dulu masukkan ke kotak amal 1.000 rupiah, ditampakkan, dihadirkan oleh Allah. Min khairin muhdaran, dari kebaikannya dihadirkan. Oh, dulu aku tatkala beli satu bungkus nasi lalapan itu loh, aku kasihkan kepada orang yang kelaparan, ditampakkan, dihadirkan oleh Allah. Kebaikannya sampean itu ditampakkan semua. Filmnya sampean itu loh, ditampilkan semua, layar-layarnya itu besok ditampakkan semua. Setiap manusia akan ditampakkan semua, dan setiap manusia tadi itu akan menemukan, oh amalku ini loh, oh amalku ini loh. Ternyata amalku yang ikhlas itu membalikkan sandalnya teman-temannya. Itu yang ikhlas, yang lain nggak begitu ikhlas. Sampai ikhlas melakukan, sampai mendapatkan rahmat dari Allah. Satu rahmat dari Allah akan membebaskan dari api neraka ya. Amin. Wa ma amilat min su,
Dan juga apa-apa yang sampean kerjakan, yang sampean lakukan min su', dari kejelekan, dari kejahatan, besok juga akan dihadirkan, akan ditampilkan. Tawaddu, menginginkan kalian, lau seandainya annam, sesungguhnya bainaha wa bainahu, antara dirinya dengan kejelekannya itu, kullu nafsin itu, dengan kejelekannya itu, amadan, ada masa, ba'idan, yang sangat panjang. Seandainya dulu, andai-andai sudah, lau itu berandai-andai, seandainya dulu aku melakukan kebajikannya, walaupun hanya bersedekah 1.000 rupiah, 500 rupiah ke kota aman, ke fakir miskin, membantu orang, membeli roti, membeli 1 gelas aqua, tak sedekahkan dengan ikhlas. Tapi sayangnya hal itu tidak terjadi. Makanya antara dirinya dengan amar kejelekannya itu ingin dimintakan dijauhkan, dilama-lamakan dulu. Kalau dekat, waduh berarti. Tapi pada saat di padang mahsyar itu akan ditampakkan semua kelakuannya sampai. Kapan itu padang mahsyar? Kiamat itu dibagi berapa? Kiamat itu dibagi berapa? Dibagi dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Tatkala sampai sudah sampai kepada kiamat sugro, yaitu kiamat kematian diri kita, itu padang mahsyarnya juga akan dibuka, akan ditampakkan amal-amalnya sampean. Tatkala sampean sakaratul maut, sampean ditampakkan kelakuannya sampean. Ya Allah, kelakuanku nyolongan. Ya Allah, kelakuanku kok fitnahan. Ya Allah, sampean akan menyesal dan minta waktu untuk diberi waktu yang panjang supaya nggak mati-mati. Tapi sayangnya hal itu sudah terjadi. Akan ditampakkan semua. Waktu sakaratul maut, perbuatan-perbuatan kita baik itu buruk maupun baik ditampakkan semua. Ya Allah, aku berzina. Ya Allah, aku bermaksiat dulu, ditampakkan semua. Ya Allah, aku kok sholat duhanya kok cuma 1 salam. Ya Allah, aku kok kesiangan. Ya Allah, terus ditampakkan semua. Nah, dan penyesalan di situ, tatkala kita hanya berniat untuk melakukan kebaikan, cuma niat tok, tapi tidak kesampaian, itu penyesalan yang amat sangat. Niat tok itu, besok aku mau silaturahmi ke rumahnya Mas A karena aku kemarin berbuat salah, aku akan minta maaf. Ternyata lali, sampean nggak minta maaf, aku gengsi, sampean udah niatnya mau minta maaf, tapi karena gengsi nggak mau akhirnya. Itu tatkala sakaratul maut yang menyebabkan kebanyakan manusia akan menyesal karena amal kebaikannya cuma di dalam niatan saja. Kenapa aku dulu nggak minta maaf yo? Kenapa aku nggak silaturahmi yo? Kenapa aku durhaka yo sama orang tua yo? Banyak penyesalan pada saat sakaratul maut. Makanya orang sakaratul maut itu matanya agak melebar, karena filmnya, perbuatannya akan dihadirkan. Besok tatkala kiamat kubro, semua manusia akan berkumpul, filmnya satu-satu akan ditayangkan. Siapapun kita, semua akan diadili oleh Allah seadil-adilnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan memperingatkan kepada kalian siapa Allah, nafsahu, dengan dirinya. Ini lo aku sih ngomong. Awas lo, besok suatu hari aku lo yang ngadili. Aku sendiri lo, bukan bapakmu, bukan saudaramu, bukan adikmu, bukan kiaimu, tapi aku sendiri yang besok ya akan mengadili. Wallahu, dan sesungguhnya Allah rauful bil ibad, sangat-sangat sayang kepada hambanya. Bentuk kasih sayang Allah tatkala Allah itu memerintahkan kepada kita sebuah kebajikan itu untuk kebaikan kita. Tatkala Allah melarang kita melakukan kemaksiatan, larangannya itu
bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita untuk kebaikan kita. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya jikalau kalian tuhibbunallah, betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka ikutilah aku. Sampaikan gitu ya Muhammad. Kalau umatnya nanti mengikuti yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka. Mencintai mereka siapa? Allah. Kalau Allah sudah mencintai mereka, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan memaafkan lakum bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah, akan dimaafu oleh Allah, akan dingapura oleh Allah dosa-dosa kita. Syaratnya kita harus ittiba kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, tandanya kita cinta kepada Allah. Kebanyakan kita nggak punya cinta kepada Allah. Sholat, tapi kadang kita tidak cinta kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak dikerjakan. Wasiatnya kanjeng Nabi kepada umatnya, ojo tukaran, kok tukaran tok tiap hari. Ojo penggerengan, kok penggerengan tok tiap hari. Ojo fitnahan satu dengan yang lainnya, tapi kelakuannya fitnahan tiap hari. Berarti tidak ittiba kanjeng Nabi. Katanya cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, ikuti kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi itu saking tidak senangnya terhadap orang yang penggerangan itu, kanjeng Nabi dawuh, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Dawuhnya kanjeng Nabi, ojo penggerangan, ojo marah-marahan, lakal jannah, maka milik kalianlah surga. Syaratnya cocok penggerangan, harus sabar, nggak boleh marah-marahan ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Rahim, penyayang, pol Allah itu. Sampean salah, taubat ditompo. Sampean salah, datang kepada Allah minta ampun, diterima. Manusia belum tentu. Qul, katakan ya Muhammad, ati Allah wa Rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw, maka jikalau kalian menolak, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir, yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Kenapa kok dirinya ditutup? Kenapa hatinya kok ditutup? Karena faktor kesombongannya. Apa yang disombongkan? Banyak, hartanya, anak-anaknya, ilmunya, jabatannya. Padahal raja-raja dulu, Fir'aun, karena kekuasaannya ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Korun, karena sombong, karena kekayaannya juga ditenggelamkan oleh Allah, dimakan sama perut bumi ya. Banyak itu sudah dipraktekkan, sudah ditampakkan. Buatlah pelajaran buat kita. Ojo sombong. Kalau sombong sampean akan menjadi kafir. Kalau sombong akan menjadi zalim dan menutup hatinya dari petunjuk Allah. Gak usah sombong kan? Buang rasa sombong itu penyakit. Sombong apa yang mau kita sombongkan? Ilmu nggak punya ilmu kita, cuma titipan. Anak nggak punya anak kita itu, semua itu titipan. Harta nggak punya harta itu kekayaan hanya
titipan, manfaatkan titipan itu, jaga titipan itu sebaik-baiknya ya. Kalau sampean nggak bisa menjaga, sampean punya anak, sampean nggak bisa menjaga, sampean punya harta, sampean nggak bisa menjaga, maka harta kalian, anak-anak kalian besok akan menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Maka sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian akan bisa menjadi fitnah bagi kalian. Wallahu, dan sesungguhnya Allah, indahu ajrun azim, di sisi Allah la ajrun azim, pahala yang agung. Apa itu? Surga. Kalau sampean bisa sabar, kalau sampean bisa sabar dalam mendidik anak-anaknya sampean besok, kalau sampean bisa sabar dalam menjaga harta-harta sampean dari yang haram-haram, dari membelanjakan yang haram-haram, dari mendapatkan dengan cara yang haram, wallahu indahu ajrun azim. Ingatlah bahwa di sisi Allah la ajrun azim, adalah pahala yang besar. Apa itu? Surganya Allah ya. Apa lambang surga kemarin? Lambang kesuksesan. Inna likulli ummatin fitnatan, inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-malu. Sungguh setiap umat mempunyai fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah al-malu, adalah harta dunia ya, kekayaan dunia. Ingat-ingat itu Kanjeng Nabi sing dawuh ini. Ingat fitnahnya umatnya apa? Adalah harta dunia. Makanya sampean jangan sampai sampean kena fitnah oleh harta dunia ya. Jangan sampai sampean kena fitnah. Berarti kalau sampean kena fitnah oleh harta, sampean diprank oleh harta, oleh dunia ini, berarti tandanya sampean sudah terkena fitnah. Fitnahnya siapa? Dajjal ya. Jangan sampai sampean itu, karena sampean terlalu cinta terhadap dunia, terus sampean melalaikan akhiratnya. Kalau sampean dibalik, akhiratnya yang sampean utamakan, di dunianya akan ikut. Makanya sampean yang gagah di depan Allah itu jam 3 wis bangun, jam 3 wis adus, mandi, pakai pakaian yang terbaik, semprot jos, pakai surban, sholat tahajud, harus gagah. Masa depannya sampean ditentukan mulai dari sekarang. Kalau sampean sudah lalai mengentengkan urusan akhirat, besok kesuksesannya sampean hanya segelintir saja, gak akan tembus sampai ke hatinya, gak akan puas, gak akan ridho, apalagi diridhoi. Ujung-ujungnya, tatkala manusia itu udah puas, tatkala manusia itu udah ridho, pasti Allah juga ridho. Dipanggil sama Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang dipanggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang anteng, yang jejeg, kualitasnya udah berjejeg, itu gak akan goyah udah ya, gak akan terombang-ambing udah, bagaikan buih di lautan, gak akan jejegnya. Kalau sudah waktunya sholat tahajud, ada apapun, siapapun, tetap dia akan sholat tahajud, anteng dia udah ya. Mau kerja sampai lembur jam berapapun, pasti dia kalau sudah dicap sama Allah, wa may yuridillahu khairan, man yuridillahu bihi khairan, gimana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka sama Allah akan difaqihkan dia dalam
agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah faqihkan, Allah fahamkan dalam agamanya. Antengnya sholat tahajud jam 3 pasti dia lakukan, mandinya jam 2:30 pasti dia lakukan, lembur capek atau tidaknya pasti dia tetap anteng, nggak ada. Karena lembur terus sampean kebablasan, berarti belum mancap itu keimanannya. Itu ya harus dilatih, harus berproses. Nggak apa-apa mulai dari sekarang sudah mulai berproses. Sampean sudah bisa membidik, sudah sampean bisa mengkeker masa depannya sampean mulai dari sekarang. Kalau sampean sudah punya ilmu tapi sampean tetap malas-malesan, pastinya besok itu kehidupannya sampean seperti itu, tidak jauh seperti itu sudah. Sampean sekarang punya ilmu, males-malesan, bojone sampean juga akan seperti itu besok. Sampean sekarang punya ilmu, sampean tetap males-malesan, anak cucunya sampean akan juga seperti itu. Makanya sampean harus bisa berubah mulai dari sekarang. Ubahlah mulai dari sekarang, merubahlah mulai dari diri kita sendiri, rubahlah mulai dari hal yang kecil. Mulai dari sekarang harus bisa dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu yang akan merubahnya sendiri. Itu masih level syariah. Terus tingkatkan syariah, thariqah, haqiqah, ma'rifah. Kalau sudah mencapai ma'rifah, kalau sudah mencapai muttaqin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu udah makomnya makom ma'rifah. Kalau udah sampean udah levelnya level ma'rifah, sampean sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, maka Allah yang akan mencarikan jalan keluar dari kesulitannya. Sampean nggak akan disusahkan, asalkan sampean temenan ingin berubah. Kalau sampean sungguh-sungguh atas segala sesuatu hal, pasti kesungguhannya sampean itu sampean akan dapatkan. Man jaddah wa jadah. Kalau sampean sungguh-sungguh, pasti sampean mendapatkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma